bukti yang saya butuhkan di persidangan ini sudah cukup alat buktinya. Saya punya 2 alat bukti yang cukup 2 aja, sama nanti keterangan ahli tentang kewenangan dan ahli tentang perundang-undangan. Pada tahu bahwa ada gugatan ke Gibran terkait ijazah sekolahnya. Nah, sidang perkara yang harusnya dijalankan pada hari Senin lalu itu ternyata ditunda. Penundaan inilah yang saya kira menarik untuk kita kulik lebih dalam ya. Melihat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang berlarut-larut, gak selesai-selesai sampai sekarang, bahkan sebagai orang yang dulu tidak meragukan ijazah Pak Jokowi karena sudah ada pernyataan resmi dari UGM, makin kesini, kok saya jadi makin ragu sendiri. Ya, saya percaya dengan penjelasan dari UGM karena memang alma mater saya juga ya. Tapi makin kesini, kok penjelasan dari Roy Suryo dan kawan-kawannya itu malah makin meyakinkan ya. Akhirnya, saya menyerah dulu. Sekarang saya benar-benar ingin tahu dulu akhir dari polemik dugaan ijazah palsu ini, baru memutuskan apakah percaya atau enggak sama ijazah Jokowi dari UGM. Saya kira nggak cuma saya yang mulai ragu ya. Keraguan itu makin meluas karena polemik yang nggak selesai-selesai. Oleh sebab itu, saya mengambil kesimpulan bahwa publik mulai paham bahwa kelemahan dari keluarga Jokowi adalah soal ijazah pendidikan mereka. Ini bisa dilihat dari munculnya gugatan terhadap Gibran menyangkut ijazahnya yang dipakai ketika mencalonkan diri jadi wapres. Gugatan itu bahkan mencapai 125 triliun rupiah. Yang mana jumlah gugatan itu bukan untuk diri pribadi yang menggugat, melainkan akan disetor ke kas negara, katanya untuk rakyat. Baru pertama kali dalam sejarah negeri ini ya, ada wakil presiden yang ijazah SMA-nya sampai dipertanyakan dan digugat. Ijazah SMA loh ya. Diterimanya gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya kan memang secara hukum, gugatan itu sudah memenuhi syarat, gak mengada-ngada. Isi gugatan dinilai jelas dan tegas. Kalau gugatan itu dinilai mengada-ngada, saya kira pihak pengadilan pasti nggak menerimanya, ya nggak sih? Gugatan itu diserahkan pada akhir Agustus lalu. Kemudian sidang perdana gugatan adalah pada hari Senin. Senin lalu tanggal 8 September. Para awak media pasti sudah siap dong ya waktu itu. Karena topiknya kan ijazah lagi. Sehingga ada semacam prediksi bahwa kasus ini bakal panjang lagi nih, kayak kasus bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Sidang hari itu akhirnya ditunda. Pasalnya, Gibran yang harusnya diwakili oleh pengacara, namun yang datang di sidang itu malah jaksa pengacara negara. Pengacaranya negara Republik Indonesia. Sementara kan ini gugatan ke Gibran secara pribadi. Oleh sebab itu penggugat yang bernama Subhan mengajukan keberatan. Menurut Subhan, kejaksaan itu mewakili negara, tidak boleh membela Gibran. Jaksa pengacara negara itu pun diminta keluar dari persidangan oleh Subhan. Pengacaranya Gibran loh, anaknya Jokowi, mantan presiden, sampai diminta keluar dari persidangan. Dan ternyata keberatan penggugat ini kemudian diterima oleh majelis hakim. Majelis hakim menyatakan menerima keberatan dari penggugat dan menganggap Gibran tidak hadir pada sidang hari itu. Sehingga sidang hari itu ditunda. Ketika ditanya oleh awak media, kok Gibran diwakili oleh jaksa pengacara negara, pihak Kejagung menyatakan bahwa mereka sudah menerima surat kuasa khusus dari wakil presiden Gibran untuk menghadapi gugatan perdana tersebut. Gugatan perdata tersebut ya. Sehingga akhirnya mereka menugaskan jaksa pengacara negara untuk mendampingi Gibran. Di mana pendampingan ini katanya sudah sesuai dengan aturan karena surat gugatan itu ditujukan kepada wakil presiden dan suratnya diterima oleh sekretariat wakil presiden. Namun ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu kalau ini benar segera dimasukkan wapres ilegal ini ya. Kalau misalnya benar, jadi mereka mengharapkan supaya dimakzulkan saja wapres ilegal ini ya teman-teman, karena bikin negara kita jadi ribet hanya gara-gara dia. Jadi urusan ijazah ini yang salah kepolisian lambat menangani hal yang sepele ini sehingga rakyat jadi ramai saling menyerang. Nah, karena kepolisian terlambat menangani kasus ini, makanya negara kita jadi ribet teman-teman ya. Sehingga para rakyat yang sudah mengambil uang bisa membela dan mengatakan bahwasanya Gibran tidak berbohong ya teman-teman. Jadi saya sarankan para pengacara percuma membela Jokowi dan anaknya tentang ijazahnya.
tidak jadi kaya malah sengsara di dunia dan akhirat karena membela pemimpin yang berkhianat kepada negara dan rakyatnya. Nah, jadi teman-teman, memang begitu baik bapaknya dan anaknya, takut hafir di persidangan, tapi mereka tidak takut menjadi pengkhianat negara. Semoga para hakim, jaksa tunjukkan keadilan di negara ini untuk menuntaskan kasus Jokowi dan anaknya. Ini bukan kasus main-main, ini kasus nasib rakyat dan negara. Jadi mereka sangat mengharapkan supaya Pak Jokowi itu dan Gibran diseret saja ke penjara, ya, karena telah memberikan penyiksaan kepada rakyat selama mereka memimpin negara kita ini, ya. Suka-suka mereka bagaimana mereka mengatur negara kita, ya. Jadi pantas saja warga negara Indonesia sekarang tidak senang dengan hal ini, ya. Mereka sangat suka memakzulkan Gibran biar tahu mereka rasanya bagaimana telah menipu rakyat dan telah menyiksa rakyat selama mereka memimpin negara kita. Nah, jadi periode presiden palsu atau ijazah palsu alias pendidikan formal tidak pernah tuntas. Kemudian ada aturan persyaratan calon tidak boleh ditunjukkan ke publik lucu-lucu pembodohan pada rakyat, ya. Jadi teman-teman, semoga buah jatuh tidaklah akan jauh dari pohonnya. Peribahasa bapak dan anaknya sama aja, sama mawon dan nggak ada bedanya masalah ijazah nih, ye. Jadi bapak sama anaknya itu sebenarnya sama aja teman-teman, sama aja penipu, ya. Bapaknya memalsukan ijazahnya dan anaknya juga tidak bisa berbicara karena tidak tamatan dari SMA. Jadi teman-teman, wajar saja mereka ini menjadi tukang pembohong karena cita-cita mereka untuk menjadi pemimpin itu bukan memajukan negara kita, melainkan mengorupsi segala dana ataupun segala apa yang ada di negara kita. Mereka ambil untuk keluarga mereka, untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi pantasan pikiran mereka hanya sampai begitu saja. Jadi teman-teman, semoga penegak hukum bisa mengerti dengan penyampaian rakyat ini. Mereka sangat menginginkan supaya dimakzulkan Gibran pemimpin atau sekaligus calon wakil presiden kita, karena telah memimpin kita karena tidak waras ataupun tidak bisa berbicara di depan umum. Jadi semoga majelis hakim pengadilan yang mengadili perkara pro kepada publik jujur dan adil, transparan, profesional demi kepentingan NKRI dan publik tanpa pandang bulu dan dalam mengambil keputusan. Jadi semoga Pak Hakim bisa mengambil keputusan dengan adil dan jujur, ya teman-teman. Jangan membela kebohongan Pak Hakim, biar Indonesia jadi aman-aman saja, karena kalau misalnya terus-terus begini jadi negara kita jadi ribet terus. Nah, kalau memang Gibran gak punya ijazah, waduh kasihan tuh para pemuja. Nah, malu 7 turunan. Nah, rakyat Indonesia 280 jutaan mudah sekali dipermainkan oleh keluarga Mulyono. Perlu penanganan yang sangat tegas dari pihak yang berwenang, ya. Kalau ada yang berusaha menghalangi, sikat saja mereka yang menghalangi jalan kita untuk memasukkan Gibran dan juga menyeretkan Jokowi ke penjara. Jadi baru pabrik saja harus pakai ijazah SMA. Ini Wapres RI ijazah palsu, ya. Jadi ini sangat tidak pantas. Apalagi kalau misalnya, ya teman-teman, dia tidak mempunyai ijazah SMP, berarti itu sangat tidak pantas, teman-teman. Jadi seolah-olah hakim tegas, ternyata buat tunggu surat keputusan KPU yang menyatakan ijazah Wapres rahasia negara, ya, karena Wapres yang bodoh membahayakan negara. Nah, jadi teman-teman setuju dengan gugatan Pak Subhan. Penggunaan ijazah palsu oleh pejabat publik harus dihukum dengan sanksi berat. Jadi Polri harus menangkap Gibran secara paksa untuk hadir di pengadilan. Kalau tidak, Gibran harus akan bernasib seperti Nepal. Ya, jadi baru kali ini punya wakil presiden sedunggu Gibran. Akibat KKN tangkap dan adili Jokowi, koruptor peringkat 3 dunia makzulkan Gibran. Ya, mereka mau mengadili presiden kita yaitu Jokowi yang dulunya mereka mau mengadili di persidangan supaya
anaknya juga bisa dimakzulkan. Jadi yang emang palsu Bu, coba dipikir pakai otaknya. Orang waras ngapain buang-buang duit miliaran untuk sewa pengacara? Kalau emang ijazah UGM asli kan tinggal tunjukkan saja, beres, tak keluarkan uang sedikit pun. Nah itu kalau misalnya asli ijazah itu berarti dia tidak takut menunjukkan, tapi karena ini palsu berarti Jokowi takut menunjukkan di depan umum. Jadi teman-teman, para penegak hukum bukan wakil Tuhan lagi, tapi wakil penguasa dan yang berduit banyak. Ya, ini juga para penegak hukum ini sebenarnya tidak mau mengadili karena telah mengambil uang dari yang banyak duit, yaitu Pak Jokowi. Jadi makanya mereka tidak bisa berbicara kalau misalnya ada persidangan ataupun pertemuan-pertemuan persidangan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi hanya DPR yang bisa memakzulkan Fufu Fafa, makanya dibikin isu bubarkan DPR. Nah, Gibran ini sama bapak nggak mau menghadapi gugatan pakai pengacara. Aduh, anak ini nggak ada malu ya. Dia mencalonkan diri sebagai wakil presiden tapi tidak mempunyai ijazah SMA. Itu hal yang sangat malu, apalagi dia tidak bisa berbicara dan tidak nyambung kalau misalnya ada salah satu warga yang mau berbicara dengannya. Jadi ini hanya hal yang sangat memalukan buat kita negara Indonesia. Jadi semoga Pak Gibran ini biar negara kita tidak malu dan Gibran harus dimakzulkan saja. Jadi pemerintahan sekarang harusnya punya tering, hakim dan jaksa harus amanah karena wakil seolah permata pertama yang masuk neraka adalah hakim-hakim yang tidak jujur dan menerima suap. Jadi Pak Hakim, Pak Jaksa, jujurlah, amanahlah, ingat agamamu, amalkan agamamu kalau kau orang Islam. Nah, jadi teman-teman, sangat memalukan, bapaknya berijazah palsu, anaknya juga berijazah palsu. Ini hal yang sangat malu di negara kita. Jadi semoga hal ini tidak bisa terulang lagi kepada generasi penerus. Ini semoga menjadi pengalaman ataupun